dan mereka pun ridho kepada Allah. Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang agung. Baik, setelah membawakan ayat ini, penulis rahimahullahu taala melengkapinya dengan penjelasan dari ulama yang telah dikenal luas keilmuannya dan kedalaman fikihnya, yaitu Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala. Beliau membawakan di sini berkata, sisi pengambilan dalil dari ayat ini ialah bahwa Allah Ta'ala memuji orang-orang yang mengikuti mereka para sahabat. Jika mereka para sahabat mengatakan sesuatu, lantas ada seseorang yang mengikutinya sebelum dirinya tahu kebenarannya, maka orang itu adalah pengikut mereka para sahabat. Sehingga ia wajib mendapatkan pujian atas sikapnya dan berhak mendapatkan keridhaan Allah Ta'ala. Misal begini, umat sekalian yang dirahmati Allah. Ini telah kita angkat pada bagian-bagian awal dari kajian kitab ini. Bahwasanya misal kita temukan ada jalan yang ditempuh oleh para sahabat dan ada jalan yang ditempuh oleh cendekiawan atau orang yang berilmu dan seterusnya. Kemudian di situ dua pendapat ini saling berbenturan dan kita tidak bisa menentukan mana yang benar. Kemudian kita memilih, ya sudah, yang penting ikuti jalannya para sahabat, ikuti pendapatnya para sahabat Nabi SAW. Maka disebutkan di sini oleh Ibnul Qayyim, ia wajib mendapatkan pujian atas sikapnya tersebut, walaupun belum mengetahui kebenaran, seandainya tidak mengetahui kebenaran, dan berhak mendapatkan keridhaan Allah Tabaraka Ta'ala berdasarkan ayat ini. Karena Allah Tabaraka Ta'ala menyebutkan, dan orang-orang terdahulu lagi yang pertama-tama masuk Islam di antara orang-orang muhajirin dan ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Baik. Kita lanjut kepada paragraf berikutnya di halaman 73. Di paragraf kedua, penulis di sini membawakan dengan mengatakan ayat ini menunjukkan bahwa manhaj sahabat adalah hujjah. Artinya sesuatu yang dapat dipegang. Karena ia merupakan dalil. Maka pengikutnya, orang yang mengikutinya, berhak mendapatkan keridhaan. Jadi tidak mendapatkan pujian kecuali orang yang mengikuti dalil. Oleh sebab itu, mengikuti mereka para sahabat adalah wajib atas orang alim maupun orang awam. Sebab kewajiban orang yang alim adalah mengikuti dalil. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya qalilan ma tazakkarun. Ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Rabbmu dan janganlah kamu ikuti selain dia sebagai pemimpin. Sedikit sekali kamu mengambil pelajaran. Baik. Kita ambil berikutnya, kita berusaha ringkas karena ada 55 alasan sebab yang dibawakan oleh Ustadz Yazid rahimahullahu ta'ala dalam pembahasan ini. Baik, yang ke-10, beliau mengutip dan membawakan sebuah ayat dari surat At-Taubah, yaitu ayat 119. Beliau mengutip firman Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman. Ini semua kita sedang dipanggil oleh Allah tabaraka ta'ala. Ketika Allah tabaraka ta'ala memanggil dengan panggilan iman, maka di situ setiap orang yang beriman memiliki dan menyimpan keimanan sekecil apapun, pada saat itu mereka sedang dipanggil oleh Allah tabaraka ta'ala. Maka kita simak apa setelah panggilan tersebut. Maka kita perhatikan baik-baik apa di balik panggilan tersebut. Di sini Allah tabaraka ta'ala menyebut dan memanggil, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Apabila kita menyatakan diri bagian dari orang-orang yang menyatakan keimanan kepada Allah, maka saat ini kita sedang dipanggil oleh Allah tabaraka ta'ala. Kita sedang dipanggil dan
ada perintah atau ada berita di balik panggilan tersebut. Maka di sini di ayat ini disebutkan bertakwalah kepada Allah, itu ternyata perintah setelah panggilan iman ini. Kita diperintahkan oleh Allah untuk bertakwa. Yang kedua perintahnya adalah dan bersamalah kamu dengan orang-orang yang benar. Bersamalah kamu dengan orang-orang yang benar atau orang-orang yang jujur. Karena di ayat ini wa kunu ma'as sadiqin, dan bersamalah dengan orang-orang yang jujur. Baik. Setelah membawakan ayat, Ustaz Yazid di sini membawakan penjelasan dari para ulama. Di sini beliau di halaman 74, bagi ummahat yang pegang bukunya bisa dilihat di situ halaman 74. Lagi-lagi dari Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala. Beliau menjelaskan, lebih dari seorang generasi salaf mengatakan, artinya lebih dari satu orang yang mengatakan hal ini. Mereka orang-orang yang benar, yang jujur adalah para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Allah telah meridhai mereka. Tidak diragukan lagi bahwa mereka para sahabat adalah para pemimpin orang-orang yang jujur atau benar, dan orang yang jujur orang jujur yang datang sepeninggal mereka adalah mencontoh kejujuran para sahabat. Bahkan hakikat dari kejujuran orang tersebut adalah ittiba'nya terhadap mereka para sahabat dan kebersamaannya dengan mereka. Baik. Ummahat sekalian yang dirahmati Allah, kita sejenak merenungi dan mendalami perkataan Ibnul Qayyim Al-Jauziyah yang menerangkan bahwasanya para sahabat adalah orang-orang terdepan dalam kejujuran di dalam agama ini. Apa buktinya? Banyak sekali buktinya. Bagi ummahat yang mempelajari bagaimana perjalanan hidup baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat beliau, akan mendapati betapa tulus keimanan para sahabat. Betapa jujur pengakuan para sahabat bahwasanya mereka mencintai Allah dan mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka mendahulukan Allah dan Rasulnya daripada apapun yang mereka cintai. Di antara potret kejujuran para sahabat dan mereka menjadi orang-orang yang terdepan dalam hal ini, mereka di dalam bahasa, dalam paragraf yang disebutkan oleh Ustadz Yazid di sini, mereka para pemimpin orang-orang yang jujur, yaitu para sahabat. Baik, kita ketahui ummahat sekalian, bagaimana kejujuran dan pembuktian kesabaran seorang Bilal bin Rabah ketika masih berstatus budaknya salah satu tokoh Quraisy yang begitu menentang dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Bilal bin Rabah ini, beliau pada saat itu statusnya sebagai budak pelayan. Beliau memiliki majikan yang bernama Umayyah bin Khalaf. Dan Umayyah bin Khalaf ini adalah salah satu tokoh atau dedengkot Quraisy yang sangat getol memerangi dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun walaupun dia di luar berusaha menahan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam atau membatalkan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam agar tidak disambut oleh orang-orang penduduk Mekah pada saat itu, namun ternyata salah satu budaknya, salah satu pelayannya justru menerima dan menyambut dengan penuh kerelaan dakwah ajakan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menyembah Allah semata. Kemudian tidaklah ada satu pengakuan melainkan pengakuan itu membutuhkan pembuktian dan akan menghadapi ujian pembuktian. Ujian yang di situ akan terlihat seberapa kuat seseorang mengatakan pembuktian atau mengatakan ketulusannya dan seberapa tulus keimanannya kepada Allah tabaraka taala. Maka pada saat itu ketika di luar
sang majikan ini berkoar-koar melakukan tindakan-tindakan dan mengumpulkan tokoh-tokoh yang lain untuk membendung dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ternyata salah satu budaknya di bawah kendalinya ternyata ada yang menyambut dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ibarat kecolongan. Maka akhirnya Umayyah bin Khalaf ini menyiksa Bilal agar mengurungkan keislamannya, agar tidak lagi menjadi bagian dari pengikut Nabi Muhammad SAW pada saat itu. Dan tentunya pada saat itu di kota Mekah, Nabi Muhammad SAW baru memulai dakwah beliau, mengajak orang-orang untuk memeluk Islam. Dan ummahat sekalian tahu bagaimana kisah perjuangan dan pembuktian ketulusan iman yang dilakukan oleh Bilal bin Rabah radhiyallahu taala anhu. Sampai-sampai sudah berbagai macam siksaan diterima oleh Bilal, sampai terakhir adalah bentuk siksaannya beliau diletakkan tanpa baju, diletakkan di padang pasir, dan siapa saja yang pernah berkunjung ke Jazirah Arab terutama Mekah dan Madinah akan mengetahui kalau tiba musim panas, puncak musim panas itu luar biasa terik dan menyengatnya matahari, apalagi jika kulit kita ini direbahkan dan bersentuhan dengan pasir yang ada di tanah padang pasir tersebut. Maka Bilal diletakkan, lalu tubuh beliau ditimpakan sebongkah batu yang berat dan dibiarkan dalam waktu yang cukup lama dengan kondisi seperti itu. Tujuan dari majikannya hanya satu, agar Bilal kufur kepada agama Nabi Muhammad SAW, agar tidak mengikuti Nabi Muhammad SAW dan berhenti menyembah Allah Tabaraka Ta'ala semata. Namun yang dilakukan Bilal radhiyallahu ta'ala anhu dalam kisah kehidupan Bilal yang diabadikan di dalam hadis-hadis Nabi SAW, beliau hanya mengatakan dalam kondisi sulit tersebut, beliau mengatakan ahad, ahad, ahad. Hanya Allah yang Maha Esa, hanya Allah yang Maha Esa. Aku tidak mau lagi menduakan Allah, tidak mau lagi menyembah banyak Tuhan. Aku hanya ingin menyembah satu Tuhan saja. Dialah yang paling berhak untuk mendapatkan penghambaan diriku. Baik, ummahat sekalian yang dirahmati Allah, inilah potret dari kejujuran sahabat-sahabat Nabi SAW yang dicontohkan oleh mereka kepada umat-umat atau kepada generasi-generasi setelah mereka nantinya, sehingga menjadi pelajaran berharga bagi kita semua. Kemudian yang kedua, dan ini juga terkenal, bagaimana dulunya di kota Mekah sahabat yang mulia ini sebelum mengenal dakwah Nabi Muhammad SAW, sebelum masuk ke dalam Islam, dia adalah seorang pemuda yang terkenal di kalangan penduduk Mekah sebagai orang yang busananya itu paling indah, orang yang minyak wanginya itu paling harum dan paling enak, orang yang kulitnya itu sangat halus dan tidak ada kasar atau kapalan lah istilahnya. Dia setiap keluar mengenakan pakaian yang indah, memakai wangian yang harum, dan orang-orang sudah mengetahui bahwasanya ini adalah fulan. Dia berasal dari keluarga yang kaya raya dan bergelimang dengan kenikmatan-kenikmatan dunia. Namun begitu iman ini menyentuh hatinya, masuk ke dalam kalbunya, maka kemudian dia dihadapkan dengan ujian pembuktian imannya. Kejujuran imannya, kejujuran cintanya kepada Allah dan kepada Nabi SAW dan kepada agama ini. Maka mulailah perlahan demi perlahan, ketika sudah diketahui dia menjadi bagian dari pengikut Nabi Muhammad SAW, keluarganya, ayah ibunya, saudara-saudaranya mulai menyetop apa yang selama ini diberikan kepada pemuda ini. Maka mulai terlihatlah dirinya mendapatkan intimidasi,
mendapatkan kesulitan-kesulitan sampai akhirnya turun perintah dari Nabi SAW yang mengutus beliau ke kota Madinah sebagai pelopor untuk mendakwahi penduduk kota Madinah pada saat itu. Maka berangkatlah beliau dan beliau tinggalkan segala nikmat yang selama ini beliau rasakan demi menjalankan perintah Allah dan perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam dan mendahulukan cinta beliau kepada Allah dan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara ujian yang lain yang dirasakan oleh sahabat yang mulia ini, setelah sebelumnya mendapatkan fasilitas hidup yang cukup mewah, kemudian ketika diketahui dia memilih untuk menjadi pengikut Nabi Muhammad SAW dan menjadi hamba Allah yang sebenarnya menyembah hanya Allah, bukan menyembah kepada patung-patung berhala, keluarganya kemudian menahan pemberian mereka kepada pemuda ini, mulailah dia mendapatkan ujian tersebut. Ujian yang lain adalah ketika beliau berhadapan dengan saudaranya di kancah peperangan Badar. Di kancah peperangan Badar, beliau berhadapan dengan saudara kandungnya yang menjadi salah satu pembawa bendera atau panjinya orang-orang musyrikin pada perang Mekah pada saat itu, atau pada perang Badar pada saat itu. Jadi pemuda ini berada di barisan kaum muslimin pada tahun kedua Hijriah, pecah perang Badar Kubra. Di situ kaum muslimin berhadapan dengan orang-orang musyrikin, orang-orang dari Mekah. Pada saat itu salah satu yang membawa bendera atau panjinya orang-orang musyrikin Mekah pada saat itu adalah saudaranya sendiri yang dikenal dengan sebutan Abu Aziz atau Abu Uzaiz. Maka kemudian saudaranya ini akhirnya berhasil ditaklukkan dan menjadi tawanan perang kaum muslimin. Dan tentunya adalah hal yang berat ketika harus berhadapan dengan saudara sendiri. Dan ini juga menjadi ujian yang kedua. Pada tahun berikutnya pecah lagi perang susulan, yaitu perang di daerah Uhud pada tahun ketiga Hijriah. Dan Allah catat pemuda ini yang dulunya menikmati fasilitas yang cukup mewah, kemudian setelah menyatakan diri masuk ke dalam Islam, beliau rela untuk tidak lagi menikmati nikmat-nikmat tersebut dan memilih untuk mengedepankan cintanya kepada Allah dan Rasulnya dan membuktikan keimanannya. Pada perang yang berikutnya beliau termasuk menjadi salah satu syuhada yang meninggal di perang Uhud. Kira-kira siapa pemuda ini? Siapa pemuda yang dipercaya oleh Nabi Muhammad SAW untuk menjadi da'i yang diutus ke negeri atau ke kota Madinah jauh sebelum kaum muslimin hijrah ke Madinah, yang masuk Islam di tangan beliau tokoh-tokoh Ansor yang terkenal seperti Sa'ad bin Ubadah, Sa'ad bin Mu'ad, Usaid bin Khudair radhiyallahu taala anhum, yang menjadi tokoh atau kepala-kepala suku kaum Ansor atau penduduk Madinah. Siapa beliau? Mus'ab bin Umair. Lihat bagaimana Mus'ab bin Umair radhiyallahu taala anhu. Beliau menjadi orang yang membuktikan kejujuran iman beliau kepada Allah dan Rasulnya. Kepada Allah dan Rasulnya. Dan yang ketiga, sebagaimana tidak asing, bagaimana perjuangan sebuah keluarga kecil terdiri dari seorang ayah, seorang ibu dan putra mereka yang disiksa secara bersamaan dengan siksaan yang sangat pedih, yang sangat keras, di mana pada saat itu mengakibatkan meninggalnya sang ayah, meninggalnya sang ibu dengan kematian yang sangat berat, namun mereka bertahan atas ujian pembuktian kejujuran iman mereka kepada Allah Tabaraka Ta'ala. Mereka tetap memilih untuk bertahan dan beriman kepada Allah sampai tersisa putra mereka yang pada saat itu masih muda. Putra mereka menyaksikan kematian kedua orang tuanya disiksa habis-habisan oleh tokoh-tokoh Quraisy, dedengkot-dedengkot Quraisy di hadapan kedua matanya langsung.
Akhirnya ketika tiba giliran anaknya ini disuruh segera engkau mengucapkan perkataan yang menunjukkan engkau kufur terhadap Nabi Muhammad SAW. Maka akhirnya anak mereka berdua ini ketika menyaksikan betapa kerasnya dan kejinya penyiksaan orang-orang Quraisy kepada orang tuanya, kepada ayah dan ibunya, yang mengakibatkan mereka berdua meninggal di hadapan matanya sendiri, akhirnya secara terpaksa menuruti keinginan orang-orang tersebut. Tetapi kemudian disampaikan kepada Nabi SAW dan dikatakan sang anak ini tidak mempengaruhi imannya. Dia tetap menjadi orang yang beriman, dia tetap menjadi orang yang Islam walaupun sudah mengucapkan perkataan yang kufur. Karena dia mengatakan hal tersebut di tengah intimidasi dan paksaan dari orang-orang Quraisy. Selama hatinya tidak mengamini apa yang diucapkan, maka kata Nabi SAW, dia masih termasuk sebagai orang-orang yang beriman. Siapa keluarga ini, ummahat sekalian yang dirahmati Allah? Keluarga Ammar bin Yasir. Siapa ayahnya? Yaitu Yasir. Istrinya atau ibunya, jadi Ammar ini adalah sang anak. Dia punya ayah Yasir dan ibunya Sumayyah. Yasir dan Sumayyah radhiyallahu taala anhuma merenggang nyawanya di saat penyiksaan tersebut dan menyisakan putra mereka, dan Ammar inilah yang kemudian akhirnya secara terpaksa mengucapkan perkataan dia tidak lagi berada di agama Muhammad menuruti kepaksaan dari orang-orang Quraisy. Tetapi Nabi mengatakan selama hatinya tidak mengatakan demikian atau tidak mengamini apa yang diucapkan karena dia mengucapkan secara terpaksa, maka Ammar tetap menjadi bagian dari kaum muslimin. Baik, ummahat sekalian yang dirahmati Allah, itu tadi 3 potret dari sekian banyak potret kejujuran para sahabat Nabi SAW. Dan banyak sekali kalau mau kita pelajari satu persatu kisah hidup, sisi kehidupan para sahabat Nabi SAW satu persatu, maka kita akan temukan banyak sekali contoh bagaimana betapa jujurnya para sahabat Nabi SAW dalam membuktikan keimanan mereka. Makanya tidak jarang atau tidak heran apabila Ibnul Qayyim menyebutkan para sahabat ini adalah orang-orang terdepan, para pemimpin as-sadiqin, orang-orang yang jujur kepada Allah tabaraka ta'ala. Karena memang benar kehidupan mereka, kisah hidup mereka sudah membuktikan hal tersebut kepada kita semua. Maka tinggal bagi generasi-generasi setelahnya termasuk kita saat ini, bagaimana kita membuktikan kejujuran kita kepada Allah, membuktikan keimanan kita kepada Allah tabaraka ta'ala. Karena iman itu tidak hanya sebatas pengakuan lisan saja, tidak hanya berkisar dalam ucapan kita, tidak, tetapi dia membutuhkan pembuktian. Baik, ummahat sekalian yang dirahmati Allah, dan di antara pembuktian keimanan dari generasi-generasi setelahnya itu juga banyak sekali potretnya, seperti bagaimana Sa'id bin Musayyib rahimahullahu taala ketika ditawari berbagai jabatan penting di pemerintahan pada saat itu, beliau menolak dengan tegas dan beliau mengatakan, aku lebih baik fokus terhadap ilmu dan amal kebajikan. Dan beliau mengatakan perkataan yang sangat terkenal yang kemudian diriwayatkan dari generasi ke generasi sebagai bagian dari perkataan beliau. Beliau mengatakan, laisa fid dunya malun ahabba ilayya min din. Tidak ada di dunia ini harta yang paling aku sukai, paling aku cintai melebihi dari agama. Melebihi dari agama. Makanya terkait agama ini, dia lebih berharga daripada apapun yang kita miliki. Agama lebih berharga daripada harta benda, dari anak, istri, dan karib kerabat. Makanya terdapat bagaimana seorang sahabat mengedepankan agamanya daripada orang tuanya. Mungkin ummahat pernah mendengar kisah seorang sahabat, dia dihadapkan dan terpaksa berhadapan dengan ayah kandungnya sendiri di perang Badar,
Jadi ketika pecah perang Badar Kubro ini, ada banyak sisi-sisi pelajaran berharga dari setiap sahabat yang ikut serta dan terlibat dalam perang Badar ini. Di antaranya tadi ada yang berhadapan dengan saudara kandungnya, ada yang berhadapan dengan orang tuanya sendiri, ayahnya sendiri. Jadi sahabat ini ikut berjuang bersama Nabi SAW menahan gempuran orang-orang Quraisy, dan di medan perperangan, di kancah peperangan tersebut tentunya tidak bisa diatur, diatur. Ketika pecah perang, kedua pasukan bertemu, saling pedang, saling bersahutan, maka pada saat itu bertemulah antara anak ini yang menjadi muslim dengan ayah kandungnya yang selama ini membesarkannya, tetapi memilih untuk bersama barisan orang-orang Quraisy Mekah pada saat itu. Akhirnya sang anak ini menerima pukulan dan sabetan, tentunya dia pun menahan sabetan pedang dari ayahnya dan berakhir dengan ayahnya tumbang ke tanah. Tentunya ini adalah hal yang sungguh berat bagi seorang anak. Tetapi tentunya agama lebih dikedepankan daripada apapun. Siapa sahabat ini kira-kira? Masya Allah, barakallahu fiik. Benar, Abu Ubaidah bin Jarrah yang ketika di perang Badar terpaksa berhadapan dengan ayahnya sendiri yang bernama Abdullah bin Jarrah itu sendiri. Ini lihat bagaimana potret beratnya ujian hidup para sahabat dan pembuktian iman serta kejujuran mereka kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Mereka diuji dengan berbagai macam ujian, masing-masing ada ujiannya. Ada yang diuji dengan saudaranya, ada yang diuji dengan orang tuanya, bahkan ada yang diuji dengan suaminya. Tidak tanggung-tanggung terpaksa pisah dengan suaminya karena suaminya lebih memilih untuk bertahan di agamanya, sukunya atau Quraisy, daripada memilih untuk masuk ke dalam agama Nabi Muhammad SAW, dan itu adalah agama yang dipilih oleh istrinya sendiri. Akhirnya terpaksa pisah. Siapa kira-kira contohnya? Yaitu pada kisah hidupnya Zainab binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Zainab binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terpaksa berpisah dengan suami tercintanya sampai kemudian suaminya ini ikut dalam peperangan dan menjadi tawanan perang kaum muslimin. Tawanan perang kaum muslimin dibawa ke Madinah. Itu posisinya Zainab sudah pisah dengan suaminya yang dikenal dengan sebutan Abul As. Abul As ini akhirnya menjadi tawanan, dan akhirnya Zainab sebagai mantan istri minta kepada Nabi SAW agar suaminya ini dibebaskan. Dan akhirnya suaminya ketika pulang selesai akhirnya memutuskan untuk masuk ke dalam Islam dan kembali berkumpul bersama Zainab binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian kita ambil di halaman 75. Di paragraf nomor 2 dari atas. Kesimpulan dari apa yang dipaparkan oleh Ustadz di sini, Ustadz Yazid rahimahullahu taala, beliau menyebutkan di kesimpulan, beliau mengatakan, jika Allah memerintahkan kita untuk bertakwa, berbuat baik, sabar, jujur, menjaga diri, menyeru kepada kebaikan, mencegah dari kemungkaran, berjihad dan yang lainnya. Lihat di sini, maka Allah tidak ingin kita melakukan ketetapan itu pada kadar terendah darinya, yaitu keumuman dari sesuatu yang diperintahkan, di mana kita akan dikatakan telah melaksanakan kewajiban jika kita telah melakukannya dengan kadar terendah tersebut. Penetapan ini sama persis dengan penetapan tentang perintah mengikuti para sahabat sebagaimana yang kami sebutkan di atas. Baik. Apa yang kita pahami di sini? Tentunya ini beliau menukil dari perkataan dan penjelasan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Maksudnya begini. Bahasa sederhananya seperti ini.
Kalau kita ingin menjalankan suatu ibadah, maka jangan tanggung-tanggung dan jangan setengah-setengah. Jalankan kebaikan, jalankan ibadah itu secara totalitas dan secara maksimal. Itu maksudnya. Ketika kita diperintahkan untuk mengikuti jalannya para sahabat Nabi SAW, maka jangan mengambil kadar yang paling minim atau kadar terendah, walaupun kadar terendah ini sudah cukup memasukkan kita sebagai orang yang mengikuti jalannya para sahabat. Tetapi pilihlah dan lakukanlah penitian jalan tersebut secara maksimal dan secara totalitas. Maksudnya itu. Karena contoh sederhana begini. Orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan, kasus yang pertama, dia berpuasa, dia menjaga puasanya dari pembatal-pembatal atau perusak-perusak pahala puasa. Dia menyertainya dengan sholat-sholat sunnah di dalamnya. Dalam puasanya dia memperbanyak bacaan Al-Quran. Dalam puasanya dia kemudian membaca zikir-zikir, memperbanyak zikir-zikir. Dia memperbanyak doa, bersedekah dalam kondisi dia berpuasa. Ini kasus yang pertama. Kasus yang kedua, juga berpuasa di bulan Ramadan, tetapi dia tidak banyak mengerjakan amalan-amalan sunnah, bahkan melakukan maksiat-maksiat. Walaupun maksiat itu tidak sampai membatalkan puasa seseorang, tetapi dia melakukan maksiat-maksiat di situ. Dia mungkin mendengarkan musik, dia melihat tontonan-tontonan yang dilarang atau tidak pantas, dia kemudian menggibah, dia menamimah, dan seterusnya. Walaupun tidak sampai membatalkan puasanya, tetapi tentunya ketika dia berhasil sampai di waktu maghrib berkumandang, tentunya berbeda antara dua hal ini. Orang yang pertama yang menyertakan dengan amalan-amalan sunnah dan menjaga puasanya dari perusak-perusak pahala puasa atau pengurang nilai puasa di sisi Allah, dia dikatakan telah selesai berpuasa Ramadan di hari itu. Tapi dia dengan mengambil kadar yang maksimal atau kadar yang di situ menunjukkan dia totalitas dalam berpuasa. Orang yang kedua, kasus yang kedua, dikatakan puasanya sah. Dia menjaga dari makan dan minum dan pembatal-pembatal puasa, tetapi dia tidak menjaga dirinya dari perusak-perusak nilai puasa di sisi Allah. Dia tidak menjaga, memelihara dirinya dari pengurang pahala puasa. Maka walaupun dikatakan dia telah berpuasa dan puasanya sah di hari itu, tetapi dia mengambil kadar yang paling minimal, kadar yang paling rendah, walaupun dikatakan telah berpuasa Ramadan pada hari itu. Maksud dari penjelasan di sini bahwasanya seseorang kalau mau berbuat kebaikan, kalau ingin melakukan amal soleh, jangan tanggung-tanggung dan selalu totalitas dalam amal soleh tersebut. Baik. Contoh sederhana begini, misal ini mungkin sebagai penjelas saja, misalkan sama-sama hadir di kajian, tetapi yang pertama misalkan berusaha untuk fokus mendengarkan, berusaha untuk menangkap, yang satu misalkan sambil misalkan mohon maaf misalkan sambil ngobrol, sambil main HP, sambil sibuk, tetapi tetap sama-sama hadir di kajian. Dua-duanya dikatakan hadir di kajian, tetapi tentunya yang pertama dia memaksimalkan dan totalitas dalam hadir di kajian, yang satu mungkin ya sesuai dengan apa yang dilakukannya, tetapi sama-sama dikatakan hadir di kajian. Sama juga dengan iman. Ada orang yang beriman dengan keimanan yang maksimal, ada orang yang memiliki iman yang mungkin ibaratnya mungkin redup-redup, kadang nyarak, kadang redup. Nah, seperti itu. Naik turun. Baik. Maksud dari paragraf ini, umat sekalian yang dirahmati Allah, adalah kalau kita memutuskan untuk meniti jalannya salaf, jalannya para sahabat ini, maka usahakan kita totalitas dalam menitinya. Tidak setengah-setengah, tidak pilih-pilih,
Kalau di akidah iya, tetapi dalam akhlak enggak. Misalkan begitu. Kalau dari sisi ibadah iya, tetapi dalam sisi muamalah, transaksi jual beli ternyata tidak mengikuti jalannya para sahabat. Enggak. Kita dituntut untuk totalitas dan maksimal dalam menjalaninya. Sebagaimana kita dituntut untuk maksimal dan totalitas dalam keimanan. Makanya para sahabat mereka totalitas dalam keimanan sehingga bisa melewati ujian keimanan dengan baik. Dan begitu pula dalam amal soleh. Kalau kita hendak mengerjakan amal soleh, jangan setengah-setengah atau setengah hati atau mungkin mengambil kadar yang paling minim saja, enggak. Makanya kita dengan mengaji, dengan belajar seperti ini, kita mengetahui bahwasanya yang diinginkan itu bukan hanya kadar terendah, tetapi seberapa mampu kita menaikkan dari kadar terendah menjadi kadar tertinggi. Syukur-syukur jika full atau sempurna. Kalau tidak bisa paling tidak ya 80%, paling tidak 70%, jangan mengambil kadar yang 1% saja. Makanya di dalam syariat disebutkan kalau doa itu jangan doa yang menunjukkan ketidakseriusan. Ini kita ambil pada pembahasan syarah Hisnul Muslim, masih ingat. Nah, ini ada kaitan-kaitannya sebenarnya. Itulah ilmu itu dia saling melengkapi dan saling membuka cakrawala pengetahuan kita tentang agama dari berbagai sudut yang lebih luas lagi. Makanya kita dituntut untuk belajar dan terus menggali. Dalam berdoa, seseorang dituntut untuk berdoa dengan totalitas. Nah, maksudnya dengan totalitas dan maksimal itu ada adab-adab yang harus diperhatikan. Berdoa dengan kesungguhan, berdoa dengan hadirnya hati, minta sebanyak 3 kali dan mengulangnya di keesokan hari dan seterusnya. Itu termasuk totalitas dalam berdoa. Serta totalitas dalam ibadah yang lain, contohnya sholat. Sholat itu memang kalau kita sholat mulai dari takbiratul ihram, Allahu Akbar, kemudian salam, kita baca walaupun pikiran kita melayang kemana-mana, fokus kita sedang memikirkan hal-hal di luar sholat, ketika kita selesai Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, kita telah gugur kewajiban sholat tersebut. Tetapi apakah ini dinamakan sholat yang maksimal, sholat yang totalitas, atau ini adalah sholat yang minimal, atau sholat yang dengan melaksanakan kadar rendahnya saja. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Makanya sholat itu menunjukkan sholat seseorang bagus, maksimal adalah ketika dia khusyuk atau berusaha untuk menjaga fokusnya dalam sholat. Ini yang dituntut seseorang ketika melaksanakan sholat itu, melaksanakannya dengan totalitas dan tidak tanggung-tanggung. Demikian pula ketika membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran itu merupakan amal kebaikan, amal soleh. Seseorang kalau baca tanpa mengetahui maknanya, tanpa mentadabburinya, telah sah dan dicatat sebagai pahala membaca Al-Quranul Karim. Tetapi itu kadar terendah. Kadar tertingginya adalah seseorang membaca dengan penuh penghayatan, perenungan, dan memahami makna atau kandungan di balik ayat-ayat yang dia baca. Ini adalah kadar tertinggi, maksimal, dan optimal yang dilakukan oleh seseorang. Demikian pula sedekah. Sedekah dan amal-amal soleh yang lain. Makanya hal ini senada dengan perkataan Nabi SAW. Beliau bersabda, saddidu wa qaribu. Saddidu wa qaribu. Kata Nabi SAW, tepatilah kebenaran dulu. Artinya maksimallah untuk mencapai kebenaran atau sesuatu kesempurnaan dalam keimanan dan dalam dalam ibadah. Kalau tidak mampu, maka turunkan ke kadar yang berikutnya atau turunkan ke level yang lebih rendah, yaitu waqaribu, artinya dekatilah kesempurnaan itu. Jadi perintah yang pertama itu untuk sesempurna mungkin dalam beramal saleh atau dalam beribadah. Baik, kita tutup dengan kesimpulan dan kita tutup pada kajian pagi ini. Kita berhenti pada poin nomor 11, insya Allah kita akan lanjutkan. Ada banyak sekali ayat-ayat dan hadis-hadis yang menarik, yang banyak sekali pelajaran dan faidah berharga yang dapat dipetik dari
ayat-ayat dan hadis-hadis yang dibawakan oleh Ustadz Yazid rahimahullahu taala dalam penjelasan sebab wajibnya seseorang mengikuti manhaj salaf. Baik. Kita tutup dengan kesimpulan bahwasanya seseorang dituntut untuk totalitas menjadi hamba Allah, tidak setengah-setengah. Tidak setengah-setengah. Baik. Dan itu totalitas dalam beribadah, dalam beriman kepada Allah secara umum garis besar tercapai dengan 4 hal. Tercapai dengan 4 hal. Yang pertama, terutama dalam beribadah, dikatakan seseorang menunjukkan totalitas dalam beribadah itu ditunjukkan dengan 4 hal ini, 4 unsur ini pada dirinya. Yang pertama, ketika dia senantiasa menjaga niat ikhlasnya dalam setiap ibadahnya. Itu yang pertama. Ketika dia berusaha menjaga niat ikhlasnya ketika menjalankan ibadah tersebut atau amal soleh tersebut. Ini yang pertama. Jadi keikhlasan mempengaruhi seberapa total kita dalam beribadah dan menunjukkan sebagai hamba Allahnya. Baik, itu pertama. Yang kedua, tandanya atau unsur yang menunjukkan seseorang, indikatornya. Yang kedua adalah penuh konsentrasi ketika menjalankan ibadah itu. Ketika menjalankan ibadah itu. Apa yang dimaksud dengan penuh konsentrasi? Ketika membaca Al-Quran berusaha konsentrasi, memperhatikan bacaan dan huruf-huruf yang dibaca. Bukan apa yang dibaca tapi pikiran sedang memikirkan mau masak apa nanti. Nah itu mungkin, atau ketika berzikir tetapi pikirannya mikirkan nanti menjemput anak dan seterusnya. Nah ini kadar minimal, ambil yang kadar maksimalnya. Ketika sedang ibadah, ya totalitas untuk ibadah itu sendiri. Baik, yang pertama adalah menjaga niat keikhlasan ketika mengerjakan. Yang kedua adalah penuh konsentrasi, menjaga agar konsentrasi ini terus terjaga. Bukan berarti dari awal sampai akhir, dari menit pertama sampai menit ke-60 seseorang bisa konsentrasi terus-menerus. Enggak. Memang sulit. Menjaga konsentrasi itu sulit. Tetapi yang dimaksud di sini menjaga konsentrasi artinya berusaha menjaga mungkin di menit ke-15 nanti buyar konsentrasi. Menit ke-16 kembalikan konsentrasi ke posisi semula. Nah itu maksudnya. Bukan berarti dari awal sampai akhir konsentrasi penuh. Ini sulit, ada yang bisa sanggup seperti itu, sulit. Tetapi kalau nanti di menit ke-15 buyar konsentrasi, ke menit 18 kembalikan lagi ke konsentrasi ini, nah kemudian nanti buyar lagi, kembalikan lagi, itu yang dimaksudkan adalah usaha, upaya maksimal untuk menjaga konsentrasi penuh dalam setiap aktivitas ibadah. Itu yang kedua. Dan yang ketiga adalah kontinuitas. Kontinuitas artinya menjaga agar amal soleh yang dikerjakan itu berkesinambungan dan berkelanjutan. Maksudnya bagaimana? Begini, kalau mulai bisa berzikir, menjaga zikir itu menjadi rutinitas harian. Tidak hari ini berzikir, nanti 10 hari lagi baru berzikir lagi. Nah ini bukan. Atau hari ini kajian, 5 bulan lagi baru datang lagi kajian. Nah ini bukan, belum mencapai totalitas dan maksimal dalam beribadah itu. Kemudian yang terakhir dan ini kita tutup karena sudah lewat 5 menit sesi pemaparan. Yang terakhir adalah kualitas dari ibadah. Kualitas dari ibadah itu sendiri. Jadi ada 4 hal ini. Menjaga niat keikhlasan ketika beribadah atau menjalankan amal soleh. Yang kedua adalah berusaha maksimal untuk berkonsentrasi atau istilahnya khusyuk. Dan yang ketiga adalah kontinuitas atau berkesinambungan, berusaha untuk terus berlanjut, berlanjut. Sebenarnya banyak hadis-hadis yang menerangkan hal ini. Kemudian yang keempat atau yang terakhir adalah memperhatikan atau mempertahankan kualitas dari amal soleh. Kualitas dari amal soleh. Kita itu dituntut untuk totalitas yang ditunjukkan dengan 4 hal ini. Maksudnya hari ini dapat melakukan ibadah dengan kualitas misalkan
70%, maka besok ketika melakukan ibadah yang sama, usahakan kalau tidak bisa mempertahankan 70% kualitas ibadah kita ini, kalau bisa dinaikkan, kalau tidak bisa dinaikkan, usahakan dipertahankan di batas terakhir kita melakukannya. Jangan sampai justru nanti besoknya malah mengerjakan dengan kadar terendah jadi 30% saja kualitas dari ibadah kita. Ini jangan. Kalau bisa bertahan atau kalau bisa naik, paling tidak bertahan di kualitas yang sudah ada atau yang sudah baik. Wallahu ta'ala, mungkin sampai di sini pengajian kita di pagi hari ini, sesi pemaparan, semoga bermanfaat bagi kita semua dan semoga kita menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa dilimpahkan taufik oleh Allah tabaraka taala dan pertolongan untuk melaksanakan berbagai amal soleh dan berbagai kebaikan selama kesempatan-kesempatan itu masih terbuka lebar di hadapan kita sampai nanti waktu kita hidup di dunia ini telah habis dan kita dipanggil oleh Allah tabaraka taala. Amin ya rabbal alamin. Silahkan sesi yang kedua, barangkali ada yang ingin bertanya atau ingin minta dijelaskan lebih lagi dari pembahasan-pembahasan yang dipaparkan sebelumnya, silahkan. Baik. Oh, mikrofon. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, yang pertama yang mau saya tanyakan adalah tentang tafsir surat Al-Fatihah. Yang ini Ustadz, Shirathul Mustaqim ini tentang jalan yang lurus. Maksudnya ini, apakah Shirathul Mustaqim ini adalah kata hiasan atau memang maksudnya maknanya gitu loh Ustadz? Apakah maknanya itu seperti yang dikatakan bahwa kita berjalan di 7 helai rambut ya di atasnya, kemudian kalau kita baik berarti jalannya lancar, kalau buruk berarti kita jatuh ke neraka gitu. Ataukah makna Shirathul Mustaqim itu adalah yang sekarang ini sedang kita jalani Ustadz? Maksudnya kita ini kan sekarang lagi perjalanan hidup kan, jadi yang kita hadapi pasti ada yang buruk dan ada yang baik. Itu yang pertama. Terus yang kedua ini untuk belajar agama itu urutannya yang baik itu seperti apa Ustadz? Maksudnya yang utama itu apakah dari tauhid dulu kah, akidah dulu atau bagaimana? Agar linear Ustadz, biar nggak loncat-loncat. Itu aja Ustadz, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih sebelumnya atas pertanyaannya. Yang pertama, tentang tafsir Sirat Mustaqim di dalam surat Al-Fatihah. Baik, nampaknya ini ada sedikit kesalahpahaman dalam memaknai Siratal Mustaqim yang ada di dalam surat Al-Fatihah dengan pengertian dari sirat, titian atau jembatan yang menghubungkan antara ujung dari padang mahsyar dengan ujung satunya, yaitu di depan gerbang surga, yang ada di bawahnya itu adalah jurang neraka. Baik, yang perlu dipahami yang pertama adalah tafsir dari Siratal Mustaqim yang disebutkan di dalam surat Al-Fatihah. Para ulama menyebutkan Siratal Mustaqim ini, ada yang menyebutkan adalah maknanya itu bermakna kebenaran, yang kedua maknanya adalah Islam itu sendiri, agama Islam, dan yang ketiga adalah Nabi Muhammad SAW. Dan ketiga hal ini sebenarnya maknanya saling menguatkan dan saling melengkapi, bukan saling bertabrakan dan berbenturan. Baik, itu pertama. Jadi sirat mustaqim di sini bukanlah maknanya sirat yang akan dijalani oleh, itu ada surat itu, ada kertas di sini. Bukanlah sirat yang akan dilewati oleh orang-orang yang beriman nantinya di padang mahsyar nanti, bukan. Tetapi Siratal Mustaqim ini adalah jalan Allah yang lurus, yang tidak lain adalah
agama Islam ini sendiri dan bagaimana mengamalkan serta menjalankan agama Islam ini sesuai dengan petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini pengertian siratal mustaqim. Sirat atau jalannya Allah yang lurus ini sejatinya kita sedang berjalan ketika menjalankan agama Islam ini sesuai dengan petunjuk dan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka hakikatnya kita sedang meniti jalan Allah yang lurus ini, yang akan mengantarkan kepada keridhaan Allah. Dan di antara keridhaan Allah tabaraka ta'ala kepada hamba yang sudah sampai ke ujung jalan, sampai akhir hayat menjemputnya adalah Allah akan memasukkannya ke dalam surga. Semoga kita termasuk orang-orang yang dimudahkan oleh Allah untuk meniti jalan yang lurus selama hidup di dunia, yaitu menjalankan perintah-perintah agama Islam ini sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pembahasan yang kedua adalah berkaitan dengan sirat, yang dimaksud adalah titian atau jembatan. Memang betul bahwasanya jembatan atau titian ini sebagaimana disebutkan di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia itu adalah jalan yang madhadatun mazillah. Disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia jalannya itu sangat licin, sangat mudah orang tergelincir kakinya ketika melewati dan menyeberangi sirat ini. Bahkan dalam riwayat yang lain diperselisihkan oleh para ulama, dalam keterangan disebutkan dia adaqqu minasy-sya'r. Jadi dia lebih halus daripada rambut kita. Kemudian yang kedua, ahaddu minas saif. Dia lebih tajam daripada mata pedang. Tentunya kita tidak terbayangkan saat ini karena memang ini berkaitan dengan perkara gaib. Kita tidak bisa membayangkan. Kalau mengutip atau meminjam istilahnya Ustadz kita, Ustadz Firanda hafizahullah ta'ala, dalam satu kesempatan beliau menyampaikan bahwasanya perkara tentang Allah, tentang bagaimana Allah, bagaimana surga, bagaimana neraka, bagaimana nanti proses-proses di padang mahsyar nanti, kalau boleh meminjam istilahnya Ustadz Firanda hafizahullah ta'ala, beliau membahasakan dengan bahasa di kepala kita ini belum ada filenya, belum ada database-nya, sehingga kita tidak dapat membayangkan. Tidak dapat membayangkan betapa indahnya surga, betapa ngerinya neraka, dan bagaimana sirat yang disebutkan di dalam hadis-hadis Nabi. Di antara sifat sirat itu, di antaranya adalah dia sangat licin sekali, dia lebih halus daripada sehelai rambut, lebih tajam daripada sebilah pedang, dan yang melewatinya nanti beda-beda kecepatannya. Ada yang bisa melewatinya secepat sekejap mata, ada yang melewatinya secepat kilat, ada yang melewatinya seperti kuda pacu, ada yang melewatinya berlari, ada yang melewatinya berjalan, dan ada yang melewatinya merangkak-rangkak. Dan saat ini mungkin belum bisa kita bayangkan bagaimana ada manusia yang dapat lewat secepat kilat. Secepat-cepatnya atlet lari cepat. Kalau tidak salah, siapa yang terkenal sering memenangkan lomba lari tingkat internasional, kalau tidak salah Usain Bolt, kalau tidak salah ya. Kalau tidak salah, itu saja mungkin butuh beberapa detik untuk melewati sebuah lintasan lari. Nah, mungkin saat ini kita tidak dapat membayangkan ada nanti manusia yang sekejap mata sudah berada di ujung satunya. Karena kalau meminjam istilah Ustadz Firanda hafizahullah ta'ala, beliau menyebutkan tidak ada filenya di sini. Maka yang wajib adalah kita mengimani apa yang disampaikan dan diberitakan oleh baginda Nabi SAW. Jadi kembali lagi, bahwasanya kembali pertanyaan tentang siratul mustaqim yang ada di dalam surat Al-Fatihah, itu bukanlah maknanya sirat yang nanti akan dibentangkan di atas jurang neraka. Bukan itu, beda. Jadi ini adalah dua sirat yang berbeda. Tetapi walaupun dua sirat ini berbeda, dua sirat ini memiliki hubungan dan koneksi yang terhubung. Maksudnya bagaimana? Orang yang berjuang meniti siratul mustaqim, menjalankan perintah agama semaksimal mungkin sesuai dengan tuntunan syariat Nabi Muhammad SAW selama hidup di dunia,
pastinya akan mendapatkan kemudahan untuk menyeberangi sirat yang akan dibentangkan di atas jurang neraka. Itu maksudnya. Jadi kembali lagi pertanyaan, dua sirat ini itu berbeda, bukan tidak sama dan beda bahasan. Yang ada di surat Al-Fatihah ini beda dengan sirat yang disebutkan di dalam hadis-hadis bahwasanya setiap mukmin akan melewatinya. Tetapi dua sirat ini memiliki koneksi dan hubungan. Orang yang bagus dalam meniti sirat mustaqim selama hidup di dunia akan dimudahkan untuk meniti sirat yang dibentangkan di atas jurang neraka. Semoga kita termasuk orang-orang yang dimudahkan oleh Allah untuk berhasil melewati siratal mustaqim atau sirat yang lurus juga yang dibentangkan di atas jurang neraka. Baik, pertanyaan yang kedua adalah bagaimana mempelajari agama ini dengan baik. Mungkin pertanyaannya, bagaimana tahapan-tahapan dalam belajar agama bagi orang yang ingin memperdalam ilmu agama. Baik, maka tentunya mempelajari agama dan memperdalam ilmu agama itu ada metode yang sudah terbukti dan teruji dilakukan oleh generasi-generasi terdahulu. Apa itu? Yaitu memulai dari hal-hal yang dasar dan menyeluruh terlebih dahulu, baru kemudian naik kepada hal yang lebih rumit atau lebih luas. Itu metode pertama. Metode kedua, atau masih metode yang sama, tetapi lebih ke pendalaman. Ketika kita ingin belajar agama, maka bagaimana belajar tersebut mengantarkan kita kepada hal yang membuahkan ilmu yang sistematis. Maka di sini caranya adalah dengan mempelajari terlebih dahulu hal-hal yang bersifat fundamental, hal-hal yang bersifat dasar dan penting terlebih dahulu, yaitu mempelajari akidah Islam terlebih dahulu. Bagi orang yang hendak memperdalam, sudah lama tidak belajar agama ini, maka ketika ia ingin memutuskan untuk serius dalam belajar, maka dia mempelajari dan memulainya terlebih dahulu dengan akidah. Dengan akidah, dan mempelajari akidah itu diawali dengan hal-hal yang dasar. Itu tadi. Metode yang pertama tadi maksudnya mempelajari hal-hal yang dasar, ringkas, baru kemudian nanti lanjut mempelajari akidah yang lebih dalam, lebih luas, cakupannya dan pembahasannya. Jadi tahapan-tahapan belajar agama yang pertama adalah belajar akidah terlebih dahulu, kemudian setelahnya belajar tata cara ibadah. Tata cara ibadah seperti berwudu yang benar, bersuci yang benar, sholat yang benar, kemudian ibadah-ibadah yang lain. Nah, begitulah tahapan-tahapan yang benar dalam memperdalam agama. Tetapi ini bukan berarti menghalangi seseorang untuk tidak mempelajari ilmu-ilmu lain. Contoh tadi ketika disebutkan kita mempelajari akidah, bukan berarti kita tidak boleh mempelajari ilmu yang lain. Enggak. Maksudnya dua hal ini bisa berjalan berdampingan dan bersamaan. Bisa berdampingan. Tetapi para ulama menyebutkan, para masyayikh menyebutkan, bagi pemula yang ingin belajar agama, hendaklah mengawali terlebih dahulu belajarnya dengan buku-buku akidah atau dengan guru-guru yang mengajarkan akidah terlebih dahulu, agar dia punya basic atau punya pondasi yang kuat tentang Allah. Makanya ini juga metode yang Allah tabaraka ta'ala turunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Lihat di sini. Ini contoh lah. Contoh. Bagaimana awal dakwah Nabi Muhammad SAW ketika beliau pertama kali diutus di usia 40 tahun. Ketika itu beliau berada di Mekah. Yang pertama kali diajak dan ayat-ayat Al-Quran yang turun itu adalah berkisar tentang sembahlah Allah, jauhilah kesyirikan dan tinggalkan sesembahan-sesembahan selain Allah. Kemudian ayat-ayat yang turun itu adalah mengingatkan tentang adanya hari kiamat, adanya hari kebangkitan, dan manusia akan mempertanggungjawabkan segala perbuatannya. Itu rata-rata berkisar tentang hal itu. Setelah sekian tahun baru turun ayat tentang sholat, baru turun ayat tentang puasa,
baru turun ayat tentang zakat, baru turun ayat tentang haji, berhijab, meninggalkan khamr, minuman keras dan seterusnya. Memang seperti itulah agar setiap orang itu sudah kuat pondasi keimanannya. Sehingga kalau nanti setelah itu diperintahkan untuk melakukan ini, dia siap. Ketika disuruh untuk meninggalkan ini, dia siap. Nah, itu maksudnya. Jadi, tahapan belajar agama yang benar adalah mengawalinya dengan pondasi dasar, yaitu berupa akidah atau mempelajari ilmu-ilmu yang berkaitan dengan akidah kita, tentang tauhid kita kepada Allah Azza wa Jalla dan rukun-rukun iman yang lain. Wallahu ta'ala alam. Baik, silakan. Ada lagi? Tidak ada? Izin bertanya, ini ada pertanyaan, jika dalam melakukan amal ibadah atau amal soleh itu semata-mata karena taufik dari Allah semata, bagaimana jika seorang itu tidak atau belum mendapatkan taufik dari Allah? Apakah jika Allah tidak atau belum berkehendak, maka sekuat apapun usaha seseorang tidak akan bisa dia lakukan? Nah, ini menarik sebenarnya. Ini pertanyaan berkaitan dengan pembahasan atau bab takdir. Dan ini yang sering terjadi kesalahpahaman atau kekeliruan dalam memahami taufik dan pertolongan Allah Tabaraka wa Ta'ala kepada seorang hamba. Baik, ini berkaitan dengan hal ini. Tapi kami persingkat, kami berusaha membawakan dalam hal yang lebih sederhana atau lebih ringkas, walaupun sebenarnya ini pembahasan cukup berat, dibahas oleh para ulama dalam buku-buku yang berkaitan dengan masalah takdir. Baik, pertama, tentunya setiap kebaikan yang kita lakukan, amal soleh yang kita kerjakan, itu tidak lepas dari pertolongan dan taufik dari Allah. Ini satu. Bahwasanya hadirnya kita ke majelis ilmu, ketika kita bisa menutup aurat dengan baik, itu semua tidak lepas dari pertolongan dan taufik dari Allah. Apa sih arti taufik? Taufik itu adalah pertolongan dan kemudahan yang Allah berikan kepada siapa saja yang Allah pilih. Siapa saja yang Allah pilih di kalangan hamba-hambanya. Di kalangan hamba-hambanya. Maka ketika kita bisa melakukan suatu ibadah atau amal kebajikan hingga selesai, maka dari awal sampai akhir itu tidak lepas dari pertolongan dan taufik dari Allah. Ini yang pertama. Yang kedua, bukan berarti ketika seseorang melakukan satu kebaikan atau amal soleh ini, bukan berarti dia hanya bergantung dan mengandalkan taufik dari Allah tanpa ada niat dan tanpa ada usaha untuk mewujudkan niat tersebut. Nah, ini yang perlu dipahami. Jadi, para ulama membahasakan istilahnya, kalau dalam bahasa pembahasan buku-buku takdir yang membahas tentang takdir, ini namanya masuknya ke dalam pembahasan al-hidayah dan idlal. Pemberian hidayah dan pembiaran seseorang untuk tersesat. Masuk dalam pembahasan ini bahwasanya hidayah itu yang masuk di dalamnya adalah taufik dari Allah untuk melakukan amal soleh. Itu memang berasal dari Allah, di tangan Allah, tetapi juga harus ada usaha ke arah itu. Harus ada usaha ke arah itu agar kemudian Allah Tabaraka Ta'ala dengan hikmahnya akan memberikan pertolongan tersebut kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Ini istilahnya dengan ihtida. Jadi ada hidayah, ada ihtida. Jadi hidayah dari Allah, ihtida ini dari si hamba. Ihtida ini maksudnya adalah upaya ke arah itu. Upaya ke arah itu. Contoh di sini.
Seseorang ingin baik, ingin menutup dirinya, menutup auratnya dengan baik. Tetapi dia memahami bahwasanya nanti kalau Allah memang kehendaki, nanti dia akan terbuka hatinya untuk menutup dirinya tanpa ada usaha di situ ke arah itu. Nah, ini pemahaman yang keliru dalam memahami hal ini. Harus dia mulai dan dia tunjukkan dengan niatnya, kemudian dia tunjukkan dengan langkah-langkah awal. Misalkan dia mulai mengenakan, sampai nanti Allah tabaraka ta'ala akan memberikan hidayah dan kemantapan untuk seterusnya. Sama, ingin misalkan yang relate dan relevan, ingin hadir kajian. Tapi ketika pukul 9 pagi tidak bersiap, masih di atas kasur atau bersantai-santai, dengan memahami bahwasanya kalau memang nanti Allah ngasih taufik, nanti dia akan hadir ke kajian. Nah, ini adalah konsep yang keliru dalam memahami hal ini. Harus diawali dengan niat, niat itu diwarnai dengan tekad, serta ada usaha ke arah itu. Bersiap-siap terlebih dahulu, baru kemudian sudah bersiap, sudah berniat, lalu bersiap mengambil tindakan, baru kemudian ketika nanti terhalang, misalkan tiba-tiba, misalkan suami pulang ke rumah di pukul 9.15 misalkan, kemudian minta dimasakkan, minta apa seterusnya, akhirnya tidak jadi ke kajian, maka ini artinya belum mendapatkan kemudahan dan pertolongan dari Allah. Tetapi harus diawali dari niat, lalu dibuktikan dengan atau dituangkan dengan tindakan-tindakan awal. Itu yang namanya ihtidah. Menyambut dan mengejar hidayah itu. Menyambut dan mengejar hidayah itu. Makanya Nabi SAW menyebutkan, innamal ilmu bitta'allum wal hilmu bittahallum. Sesungguhnya ilmu itu digapai dengan mencari ilmu. Dan tidak ada di dalam Islam, di dalam syariat Islam, konsep bahwasanya seseorang tanpa belajar, tanpa bermajelis ilmu bisa jadi alim dalam semalam. Tidak ada. Tidak ada. Walaupun Allah Maha Kuasa untuk memberikan ilmu dalam satu malam kepada siapa yang Allah kehendaki, tetapi Allah telah menetapkan sunnatullah bahwasanya orang yang ingin mendapatkan ilmu harus belajar. Artinya harus belajar ini dia memiliki tekad yang kuat, kemudian dia membuktikan tekad itu dan menuangkannya ke dalam langkah-langkah awal dan tindakan-tindakan. Dan nanti seiring berjalannya akan mendapatkan taufik dan kemudahan-kemudahan dari Allah tabaraka wa ta'ala. Ini makanya kalau disalahpahami nanti bisa masuknya ke dalam pemahaman Jabriyah namanya. Jabriyah ini mereka memahami konsep bahwasanya manusia itu tidak punya kehendak. Tidak punya kehendak dan tidak punya kemampuan. Tidak punya kemampuan untuk berbuat atau menentukan kehendaknya atau menjalankan kehendaknya. Jadi mereka menganggap manusia itu ibarat debu atau ibarat bulu yang diterbangkan oleh angin. Jadi kita hadir di kajian ini karena digerakkan oleh Allah. Kita tidak punya kemampuan, kita tidak punya kehendak untuk hadir, kita tidak punya kemampuan untuk berhadir, tetapi ini semua murni digerakkan oleh Allah. Begitu pula ketika seorang hamba melakukan maksiat, dia begitu. Ini pemahaman kelompok Jabriyah. Makanya ini perlu dipahami bahwasanya Ahlus Sunnah itu berada di pertengahan. Tidak menafikan kehendak Allah dan taufik Allah, tetapi juga tidak bersandar pada taufik sepenuhnya tanpa ada niat yang kuat dan tindakan-tindakan awal ke arah itu. Jadi memang harus ada namanya minta hidayah, minta petunjuk, minta kemudahan, minta taufik dari Allah dalam setiap amal soleh yang hendak kita kerjakan. Tetapi di sisi yang lain harus ada usaha yang dilakukan. Baik, mungkin sampai di sini. Semoga apa yang disampaikan ini bermanfaat dan semoga kita semua mendapatkan taufik dari Allah tabaraka ta'ala untuk senantiasa melakukan amal soleh yang berkualitas dan totalitas semasa kita hidup sampai akhir hayat kita nanti. Amin ya rabbal alamin. Dan tentunya itu diusahakan. Harus ada usaha
dan tekad dari kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.